Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, saudaraku seiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah bersedia memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi, bisa berkumpul kembali di dalam masjid ini dalam rangka mengkaji ilmu, dalam rangka mempelajari ilmu Islam. Tiba-tiba saja saya teringat potongan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan masjid kita ini Syarifah Shalihah adalah termasuk rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mengkaji, mempelajari, memaknai kitab tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan rahmat turun untuk mereka. Mungkin di antara kita sebelum datang ke masjid ini mendapatkan banyak masalah. Mumpung hari Senin biasanya dipenuhi oleh dengan kesibukan yang mengakibatkan mungkin tekanan atau beban pikiran. Karena kita semua datang di majelis ini, insya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan bagi kita. Bukan hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan meliputkan, menyelimuti kita semua dengan rahmatnya. Kemudian wa haffathumul malaikah, kemudian para malaikat akan menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluk,
di sisi para malaikat yang berada di langit. Antum kira mudah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan jutaan para malaikat? Tidak mudah. Tidak ada yang tahu siapapun di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala pernah sebut namanya di hadapan para malaikat. Betapa banyak orang yang kita lihat penampilannya mungkin tidak indah, tampilannya kusut pasai, rambutnya merah karena matahari, dalam kondisi fakir dia, akan tetapi namanya menggelegar di angkasa. Tidak ada satu penghuni langit pun kecuali mengenalnya. Demikian pula sebaliknya, mungkin di muka bumi ini ada orang konglomerat, hartanya melimpah, penampilannya indah, akan tetapi sangat disayangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutnya di hadapan para malaikat yang mulia. Maka dengan menghadiri majelis ta'lim, mengkaji ilmu Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Saudaraku seiman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendatangi kajian atau mendengarkan ceramah, seringkali kita mendengarkan macam-macam istilah-istilah berkaitan tentang hadis. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu', hadis ini mutawatir, hadis ini ahad, dan lain sebagainya. Sering, akan tetapi timbul di benak saya sebuah pertanyaan, sudah fahamkah kita tentang makna-makna penamaan hadis tersebut? Apa sih yang dimaksudkan dengan hadis sahih? Apa yang dimaksudkan dengan hadis lemah? Apakah yang dimaksud dengan hadis mutawatir, hadis ahad, hadis marfu' dan lain sebagainya? Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji istilah-istilah tersebut. Yang di dalam disiplin ilmu Islam biasa kita kenal dengan mustalah hadis, ensiklopedia hadis. Ilmu ini adalah ilmu khusus yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ilmu mustalah hadis hanya dimiliki oleh umat Islam. Selain agama Islam, mereka tidak memiliki ilmu mustalah. Ilmu ini adalah ilmu yang selalu dikembangkan ulama dari zaman ke zaman hingga kita sekarang. Maka sepantasnya kita jangan tertinggal, akan tetapi kita harus mempelajarinya juga. Sebelum kita masuk di dalam pengertian mustalahul hadis, apa sih fungsi kita belajar mustalah hadis, ensiklopedia hadis? Para santri, dengarkan baik-baik. Nanti di penghujung acara saya akan tanyai. Seperti biasa di kelas. Hati-hati. Manfaat yang pertama, para jamaah, adalah menjaga agama Islam dari berbagai macam penyimpangan. Ilmu mustalahul hadis menjaga agama Islam, agama kepercayaan kita dari berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan ataupun penambahan bahkan pengurangan. Karena kebanyakannya penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam agama Islam itu bermuara pada hadis-hadis yang mungkar, palsu dan lemah. Dengan memahami mustalahul hadis, kita bisa faham tentang pentingnya penjagaan ilmu agama. Kemudian manfaat yang kedua, supaya kita bisa mengambil kesimpulan dari hukum-hukum syariah.
yang di dalam kita dikenal dengan hukum 5, yaitu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, terakhir haram. Nah, dengan mempelajari ilmu hadis kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Oh, ternyata hukum berlaku seperti ini wajib. Hukum seperti ini hukumnya sunnah. Hukum yang ini mubah, yang satu lagi makruh. Berdasarkan pemahaman kita tentang ilmu mustalahul hadis. Kemudian manfaat belajar mustalahul hadis yang ketiga adalah husnul iqtida bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara benar. Kemudian yang keempat, supaya kita terhindar dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, baik perbuatan, ucapan, tindak tanduk, akan tapi dia berdusta atas Nabi Muhammad, maka silahkan dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ketika kita mengetahui, oh ternyata hadis ini tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata hadis ini bukan berasal dari Rasulullah, maka kita tidak boleh untuk menyampaikannya kepada orang lain kecuali kita terangkan, oh hadis ini memang salah. Kalau kita menyampaikannya kepada orang lain sedangkan kita anggap itu benar, sehingga orang tersebut menganggapnya itu juga sebuah kebenaran, maka barangkali kita masuk di dalam hadis ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali ya hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah bertebaran di sekeliling kita. Kemudian para saudaraku seiman, apa sih yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah segala macam ucapan, perbuatan, tindak tanduk, akhlak atau bentuk fisik yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang dinisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan atau perbuatan atau sifat, baik sifat badan atau sifat akhlak, atau takrir, persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan hadis. Contohnya Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis ini kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan innamal a'malu binniyat ini termasuk ke dalam hadis. Kemudian juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti beliau ketika melaksanakan sholat, beliau sering menggunakan sepatunya atau melepas keduanya. Nah, perbuatan beliau ini bisa kita kategorikan ke dalam hadis. Atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik, beliau tidak tinggi, tidak pula rendah postur badannya, rambutnya tidak lurus juga tidak keriting, kemudian kulitnya putih. Nah, sifat-sifat tubuh seperti ini yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga termasuk ke dalam kategori hadis. Kemudian sifat akhlak. Nabi adalah orang yang amanah, orang yang jujur, menyampaikan, semua itu masuk ke dalam ilmu hadis. Atau persetujuan. Yang dimaksud dengan persetujuan adalah ketika seorang sahabat melakukan suatu perbuatan dan di sisinya ada Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad tidak memerintahkannya, juga tidak melarangnya,
maka perbuatan sahabat tersebut masuk ke dalam kategori hadis atau takrir. Contoh, ketika itu para sahabat sedang memakan apa yang terkenal? Daging dhab. Dhab ini bukan biawak, jauh sekali perbedaannya. Nah, ketika para sahabat memakan daging dhab tersebut, Rasulullah melihat, akan tetapi Rasulullah tidak menegur atau tidak memerintahkan. Nah, maka perbuatan sahabat ini termasuk ke dalam takrir, dan takrir tersebut masuk ke dalam hadis. Nah, itulah yang disebut dengan hadis. Setiap perbuatan, ucapan, sifat ataupun takrir yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah kita ke dalam pembahasan apakah itu mustalah hadis. Mustalah hadis adalah suatu disiplin ilmu di dalam agama Islam yang memiliki kaidah-kaidah, memiliki aturan-aturan, yang mana dengan kaidah-kaidah tersebut, aturan-aturan tersebut, sebuah hadis bisa dinilai apakah hadis tersebut bisa kita terima atau tidak bisa kita terima atau tertolak. Dengan ilmu mustalahul hadis kita pelajari ini, apakah kita bisa menerima hadis tersebut atau menolak. Di dalam buku elektronik yang saya siapkan, penulis mengatakan ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matani min haitsul qabuli war raddi. Ada suatu disiplin mustalah hadis adalah suatu disiplin ilmu yang dengannya kita mengetahui kondisi-kondisi sanad atau matan. Sanad adalah jajaran-jajaran para periwayat hadis yang biasa kita dengar, berkata fulan, berkata fulan, berkata fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Nah, itulah yang disebut dengan sanad. Kemudian adapun matan, matan ini adalah lafadz hadisnya. Contohnya innamal a'malu binniyat. Kemudian innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun dan lain sebagainya. Setiap menyebutkan jajaran-jajaran para perawi, maka itu dinamakan dengan sanad. Dan ketika menyebutkan lafal hadisnya, teks hadisnya itu disebut dengan matan. Nah, kita harus pahami itu terlebih dahulu. Nah, dengan ilmu mustalahul hadis dan kaidah-kaidahnya, kita mengenali kondisi sanad dan matannya, sehingga kita bisa tahu apakah hadis ini kita terima atau tidak kita terima. Ma'asyiral muslimin, kemudian bab mustalahul hadis ini kita mulai dari pembagian-pembagian hadis. Yang pertama adalah pembagian hadis ditinjau dari diterimanya hadis tersebut atau ditolaknya. Jadi poin pertama adalah hadis ditinjau dari diterimakah hadis tersebut atau ditolak. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi dua. Ada yang kita terima dan kita amalkan tentunya. Ada juga yang tidak kita terima. Hadis yang kita terima ada dua hadis. Yang pertama adalah hadis sahih
kemudian hadis hasan. Dua hadis ini adalah tipe hadis yang bisa kita terima dan kita jadikan dalil. Apa sih yang dimaksud dengan hadis sahih? Kan kita sering sekali mendengar, oh hadis ini sahih, hadis ini sahih. Mungkin sebatas pengetahuan kita, oh berarti hadis ini boleh kita amalkan. Akan tetapi ternyata para jamaah tidak cukup sampai di situ. Ternyata ada pengkajian lebih dalam lagi. Kapan dan bagaimana hadis tersebut bisa dijadikan hadis yang sahih? Hadis sahih itu memiliki 5 syarat. Hadis sahih memiliki 5 syarat. Hadis sahih adalah hadis ma rawahu adlu tamud dhabti bisanadin muttasilin ghairi mu'allin wala syadin. Syarat yang pertama, hadis sahih adalah diriwayatkan oleh rawi yang adil. Apa sih yang disebut dengan rawi yang adil? Rawi yang adil adalah rawi yang muslim, kemudian dia baligh, kemudian dia berakal, akil, kemudian dia terlepas dari sifat-sifat kefasikan, dia terlepas dari sifat munafik, dia terbebas dari sifat pendusta, pembohong, kemudian dia juga tidak menipu, dia orang yang amanah. Nah, itulah yang disebut dengan rawi yang adil. Jadi dia seorang muslim, kemudian balik, lalu berakal, kemudian terbebas dari sifat-sifat kefasikan. Kemudian syarat yang kedua, perawi hadis sahih tersebut atau perawi yang adil tersebut harus memiliki tamud dhabt. Apa yang disebut tamud dhabt? Adalah kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan. Selain dia adil, dia juga harus memiliki hafalan yang kuat. Bukan orang yang sebentar-sebentar lupa, aduh apa ya? Lupa ya. Mau meriwayatkan hadis di hadapan para muridnya, Syekh, riwayatkan hadis berikut. Oh iya siap. Apalah, lupalah, ulunlah. Nah, tidak. Akan tetapi orang yang tamud dhabt memiliki hafalan yang kuat, dia bisa mengeluarkan hadis yang dia hafal dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Syekh, riwayatkan hadis ini. Syekh, riwayatkan hadis ini. Bla 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 bla. Dengan mutkinnya, kalau biasa kita sebut, dengan hafalnya dia serta-merta menyebutkan hadisnya. Dan itu adalah sangat susah sekali kita carinya di zaman sekarang seperti ini. Dan itu harus dimiliki oleh seorang perawi hadis. Kemudian syarat yang ketiga adalah ittisalus sanad. Sanadnya atau jajaran-jajaran rawinya harus bersambung. Jadi an-annya itu an fulan, hadasana fulan, itu harus sambung dari awal sampai akhir. Tidak ada yang terpotong di tengahnya. Kalau ada terpotong di tengahnya meskipun cuma satu orang saja, maka hadis tersebut bisa jadi hadis tertolak. Oh, tidak bisa. Satu rawi saja. Akan tetapi hadis sahih harus memiliki rawi-rawi yang terus bersambung seperti antum tahu rantai. Nah, seperti rantai. Tidak ada yang terputus. Kemudian alla yakuna mu'allan. Syarat yang keempat, hadis tersebut terhindar dari kecacatan. Apa yang disebut dengan kecacatan dalam hadis? Kecacatan dalam hadis adalah suatu sebab yang sangat tipis tidak terlihat,
yang menyebabkan hadis tersebut tertolak, dan itu hanya diketahui oleh para ahli. Jadi penyakit-penyakit hadis ini bisa terlihat oleh para ahli. Dan ketika sebuah hadis ditemui ternyata ada penyakitnya, ada cacatnya, maka hadis tersebut bisa jadi tertolak. Kemudian hadis tersebut terbebas dari syadz. Syarat yang kelima, para santri, hadis tersebut terbebas dari syadz. Apa itu syadz? Yaitu hadis yang sahih tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh rawi adil tersebut ternyata menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih adil daripada dia. Contoh, siapa yang menjadikan contoh? Andrew ini seorang perawi hadis, adil dia, hafalannya kuat, sanadnya bersambung terus. Dia meriwayatkan suatu hadis, akan tetapi ternyata hadisnya menyelisihi hadis Rifsi. Sedangkan Rifsi ini lebih tinggi kekuatan hafalannya, lebih adil orangnya ketimbang Andrew. Maka yang diambil adalah hadis dari Rifsi. Dan Bang Andrew maaf. Nah, itulah 5 syarat hadis tersebut bisa dikatakan hadis sahih. Yang pertama, hadis tersebut harus diriwayatkan oleh rawi yang adil, kemudian memiliki hafalan yang kuat, kemudian sanadnya terus-terusan bersambung, kemudian terbebas dari kecatatan dan tidak menyelisihi hadis yang lebih sahih daripada dia. Nah, itulah hadis sahih. Kemudian ada juga hadis hasan. Hadis hasan ini sama seperti hadis sahih syaratnya. Ada berapa? 5. Sama. Akan tetapi berbeda pada satu poin. Yang saya katakan tadi, hadis sahih diriwayatkan oleh rawi yang hafalannya kuat. Akan tetapi hadis hasan itu diriwayatkan oleh rawi yang hafalannya tidak terlalu kuat, tapi kuat juga, tapi tidak sampai ke derajat sangat kuat. Nah, di bawah derajat hadis sahih. Maka hadis tersebut tergolong dalam hadis hasan, dan hadis tersebut juga kita terima, kita jadikan dalil dan kita amalkan. Hadis sahih yang sudah saya sebutkan tadi itu terbagi menjadi 2 lagi. Sahih li dzatih dan sahih li ghairih. Sahih li dzatih adalah yang sudah kalian tulis tadi, hadis yang seperti itu, memiliki 5 syarat. Kemudian hadis sahih li ghairih, yaitu hadis sahih karena yang lainnya. Maksudnya di sini adalah hadis hasan, tapi riwayatnya banyak sekali. Riwayatnya lebih dari 1, lebih dari 3, lebih dari 4, sehingga riwayat-riwayat tersebut dikumpulkan menjadi 1, sehingga menjadi hadis sahih li ghairih. Sama juga hadis hasan. Hadis hasan juga ada 2. Hasan li dzatih, hasan karena hadis tersebut sudah asli hasan. Kemudian hasan li ghairih. Hadis tersebut menjadi hadis hasan karena hadis yang lainnya, yaitu banyak sekali hadis, akan tetapi dhaif, hadisnya ini lemah. Nanti kita akan belajar hadis lemah, akan tetapi banyak sekali, sehingga satu sama yang lain saling menguatkan menjadi satu hadis yang kokoh, sehingga masuk ke dalam hadis hasan dengan nama hasan li ghairih, hasan karena yang lainnya. Al-muhim, intinya hadis yang bisa kita terima, kita pegang teguh, kita amalkan, ada 2, yaitu hadis sahih dan hadis hasan.
Nah, itulah dua hadis yang bisa kita terima. Sekarang hadis yang tidak boleh kita terima atau tidak bisa kita terima. Hadis yang tidak bisa kita terima juga ada dua. Yang pertama adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah. Kemudian hadis maudhu' yang dikenal dengan hadis palsu. Apakah yang disebut dengan hadis dhaif? Nah, sering kan, oh hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Akan tetapi kadang kita itu tidak pernah berpikir lebih panjang. Apa sih yang dimaksud dengan hadis lemah? Ternyata ada pembahasan yang lebih dalam. Hadis lemah adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat 5 hadis sahih tadi atau lebih. Jika saya katakan tadi hadis sahih ada berapa yang tadi 5 syarat? Rawinya adil, kemudian hafalannya kuat, sanadnya bersambung, tidak ada cacatnya, kemudian tidak menyelisih yang lebih sahih. Akan tetapi ternyata hilang satu. Oh, ternyata rawinya tidak adil. Bukan rawi yang adil. Rawinya suka bohong misalkan. Nah, maka hadis ini termasuk hadis dhaif. Atau oh ternyata sanadnya terpotong, sanadnya terputus, tidak nyambung, maka hadis tersebut masuk ke dalam hadis dhaif. Ada lagi, oh ternyata hadis ini rawi yang meriwayatkannya hafalannya tidak kuat sama sekali. Kadang dia lupa, kadang lupa nggak bawa catatan, lupa juga dia. Nah, hadis tersebut menjadi hadis yang lemah atau dhaif. Tadi hadis dhaif. Kemudian hadis palsu. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis yang apa? Tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini disebutkan al-khabarul makdzubu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Kabar, berita yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakannya. Rasulullah tidak pernah berbuat sepertinya. Rasulullah tidak pernah mensetujuinya. Akan tetapi dia menyatakan, oh ini hadis Nabi. Maka dia berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diragukan lagi orang tersebut masuk ke dalam kategori ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, itulah hadis palsu, dan itu juga banyak sekali tersebar di sekitar kita. Kita harus tahu. Selanjutnya, contoh-contohnya. Yang pertama adalah contoh hadis yang sahih. Diberikan contoh oleh penulis di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Haddatsana Sulaiman bin Harb an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba 'abdan
la yuhibbuhu illallah wa man yakrahu ay ya'uda ilal kufri ba'da an anqadahu Allahu kama yakrahu ayyulqa finnar. Nah, hadis tersebut kita perhatikan di sini disebutkan sanadnya terlebih dahulu. Haddatsana Sulaiman bin Harb, berkata kepada kita Sulaiman bin Harb, an Syu'bah, dari Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi urut dari Imam Muslim, kemudian dari Sulaiman bin Harb, kemudian dari Syu'bah, kemudian dari Qatadah, dari Anas bin Malik sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya bersambung. Dan keenam orang ini semuanya hafalannya kuat. Dan keenam ini adalah orang-orang yang adil. Nah, sehingga hadis tersebut atau sanad tersebut menjadi sanad hadis yang sahih. Kemudian kita lihat matanya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kelompok orang yang mereka merasakan manisnya keimanan. Siapa mereka? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala paling terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling terdepan menjadi kesayangannya. Nah, orang seperti ini akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian seorang hamba yang mencintai ya, tafadhal, azan terlebih dahulu.
Naam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib. Maka hadis ini tentang 3 golongan orang yang akan merasakan keimanan karena dia memiliki rantaian perawi hadis yang mantap, yang sempurna. Kemudian di dalam teks hadisnya juga terhindar dari kecacatan, maka hadis tersebut termasuk ke dalam hadis yang sahih. Kemudian saatnya sesi tanya jawab. Tapi bukan jamaah tanya saya, tapi saya tanya jamaah. Jadi bukan kajian biasa ya, hebat. Mujahid. Kum. Ayo, kum, berdiri. Udkur khamsata syurutin min sihhatil hadis. Sebutkan 5 syarat hadis tersebut sahih. Hadis sahih memiliki 5 syarat. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh rawi hadis, yaitu rawi yang muslim, baligh, berakal, dan terlepas dari sifat-sifat kefasikan dan kemunafikan. Ayyuha. Yang kedua, perawi hadis harus memiliki kekuatan hafalan. Yang ketiga, bersambungnya sanad. Ayyuha. Yang keempat, terhindar dari kecacatan. Yang kelima, hadis tersebut terbebas dari syak. Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup. Ayo, taqaddam, maju. Saya kembalikan itu ya. Nah, ini buat kamu. Ayo. Pertanyaan kedua. Siapa yang berani? Rafif. Ayo Rafif. Bisa? Oke, saya mau tanya kamu. Ya sudah, enggak apa-apa. Apa sih perbedaan hadis sahih dengan hadis hasan? Nah inilah, sudah. Apakah yang disebut dengan hadis hasan? Masya Allah, mumtaz. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Hadis yang tertolak itu ada 2. Sebutkan. Angkat tangan. Abror. Nah. Hadis yang tertolak itu ada 2, Abror. Apa, Abror? Dhaif dan maudhu'. Masya Allah, mumtaz. Taqaddam. Apakah yang dimaksud dengan hadis dhaif? Ayo para santri. Sebelum saya tunjuk. Ali. Ali, apakah yang dimaksud dengan hadis dhaif Ali?
Iya. Kemudian jelas pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan hadis maudhu'? Apakah yang dimaksud dengan hadis maudhu'? Al-Deka. Bawakan. Hadis yang tidak pernah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, mumtaz. Belum habis pertanyaannya. Ya. Apakah ancaman bagi orang yang meriwayatkan hadis yang tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah? Ayo, Fadil. Berdiri, biar bisa dilihat sama jamaah. Artinya, barang siapa yang berdusta padaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Barang siapa yang berdusta atasku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ayyuha mumtaz. Insyaallah. Nah, hadalaka. Kemudian siapa yang bisa mencontohkan teks hadis yang sahih? Banyak. Siapa yang bisa mencontohkan hadis yang sahih? Di dalam kitab Arba'in enggak apa-apa. Ayo. Enggak ada? Masa enggak ada? Ahmad Muslih. Hadis sahih. Contohkan satu saja. Boleh di Sahih Bukhari, boleh di Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin. Rawahu Muslim. Ayo. Pertanyaan terakhir. Bilal. Oh. Oh. Bilal. Masya Allah, pemberani kamu ya ternyata. Hah? Oh, mau ke hamam. Ya sudah, ke hamam. Naufal, Iqdad. Apakah yang disebut dengan hadis? Berdiri. Masya Allah, mumtaz. Tayyib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian tentang mustalahul hadis yang bisa saya sampaikan pada kajian pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil banyak faedah dalam ilmu tersebut.
Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.